Hai Tenusa, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dan salah satu alasan kenapa channel ini jarang banget ngebahas HP-HP dari Transsion, entah itu Infinix, Tecno, apalagi Itel, adalah karena SoC yang mereka pakai 100% dari satu supplier tunggal yaitu MediaTek. Tapi karena kebetulan mereka ada kolaborasi sama Transformer, akhirnya saya tertarik untuk beli Tecno Spark 30 Pro. Dan hasilnya kayak gimana setelah sekitar sebulanan ini? Yuk langsung aja kita gas videonya. Oke, sebagai penikmat gadget kita harus salut sama Tecno yang berani ngegandeng brand sebesar Transformer tanpa bikin HP-nya jadi mahal. Saat video ini dibuat, HP ini cuma di angka 2 jutaan kecil aja. Saya dapat di Shopee yang varian 8 plus 256GB, harganya 2.018.000. So, kalau ada yang minat juga, monggo dicek aja linknya di bawah video. Tecno Spark 30 Pro ini konsep boxnya aja terlalu mewah buat HP seharga 2 jutaan. Bayangin aja, Samsung Galaxy A series yang 6 jutaan, kardusnya malah versi irit pelit kayak gini. Loh kok bisa-bisanya HP 2 jutaan malah tampilannya semewah ini? Ini keren banget loh, buat ditaruh di meja atau etalase, bisa jadi properti syuting yang cantik juga. Walaupun ya all materialnya dihemat pakai bahan plastik, tapi detail per detail di bodinya bener-bener diperhatiin banget, bahkan sampai bagian case-nya pun dibikin ala Transformer. Untuk yang lain-lain seperti Dolby Atmos dual stereo speaker, triple shot, SIM card, IP rating 54 sampai ke jack audio, dia masih ada. Handling di tangannya juga enak ya, karena tipis dan ringan. Kalau ada bagian yang mau dikomplain, paling menurut saya sih posisi kameranya aja yang harusnya dibikin ke tengah biar kelihatan lebih pas. Nah, ngomongin kamera, yang beneran kepake sehari-hari ya cuma kamera utamanya aja. Sisa 3 lingkaran yang lain isinya kamera AI, LED flash, dan infrared blaster. Penempatannya cukup unik ya karena bisa dikira kamera. Kekurangannya, kameranya nggak punya lensa ultra wide. Ngomongin soal kamera, di sini nih yang bikin saya cukup kaget. Tecno benar-benar kasih spek kamera yang menurut saya lumayan OP di kelas harganya. Pertama, resolusi maksimalnya bisa sampai 108 megapiksel, punya kemampuan 3 kali lossless zoom, dan video kamera depan belakang support Full HD 60 fps dan 2K 30 fps. Kemampuan kamera HP 2 jutaan sekarang ternyata di luar dugaan bisa kasih hasil yang sebagus ini cukup dengan sekali jepret di mode auto. Karakter warnanya vivid, eye pleasing, dan sosmed ready. Enak banget buat dilihat tapi nggak kelewat oversaturated yang malah bikin sakit mata. Kemampuan 3 kali lossless zoomnya ini bukan gimmick dan beneran ada ya. Bisa dilihat kalau untuk kualitas detail dan ketajaman gambar, nggak terjadi penurunan yang signifikan ketika dilakukan zoom 3 kali. Skin tone di foto-foto dengan objek manusia surprisingly masih cukup terjaga dan akurat sesuai keadaan sebenarnya. Kalau diperhatiin lebih detail di bagian baju, alis, rambut, bahkan dynamic range-nya masih termasuk oke banget. Sekali lagi, ini HP seharga 2 jutaan. Untuk foto-foto di low light selama kondisi lighting di sekitarnya nggak terlalu gelap, kameranya masih bisa menangkap gambar yang cukup baik. Processing di kameranya juga cukup ngebantu mengurangi noise berlebihan supaya nggak terlalu kehilangan banyak detail. Hasil kamera selfie-nya juga lumayan banget loh fotonya. Masih bisa kepake buat sekedar dokumentasi atau postingan sosial media, dan nggak cuma asal ada aja. Kalau butuh untuk pencahayaan tambahan, kita bisa pakein flash di kamera depan. Oke, ini dia Tecno Spark 30 Pro ya. Ini Full HD 60 fps. Di 60 fps ini emang stabilisasinya nggak sempurna banget, jadi hentakan kakinya masih berasa. Cuma kalau untuk smooth, ini smooth ya. Dynamic range-nya juga lumayan buat HP 2 jutaan, cuma memang getarannya aja nih masih terasa ya. Oke, buat yang pengen stabil, dia bisa pakai Full HD 30 fps dan fitur Ultra Steady-nya diaktifin. Ini cukup stabil ya. Cuman memang sedikit nge-crop, jadi mungkin kualitasnya nggak sebagus kalau di 1080p 60 fps. Oke, ini dia video kamera belakang ya. Ini Tecno Spark 30 Pro, resolusinya di 2K 30 fps. Kondisinya kayak gini. Buat
2 jutaan sih ini udah oke lah. 2 jutaan bisa kayak begini mah udah termasuk oke ya. Oke, untuk video kamera depan Tecno Spark 30 Pro langsung aja pakai resolusi tertinggi ya, 2K di 30 fps. Hasilnya kayak gini. Sekali lagi buat HP harga 2 jutaan apalagi yang nggak fokusnya di kamera, menurut saya sih ini udah cukup oke ya. Gimana menurut kalian? Untuk chipset, kalau kalian beli HP-HP dari Transsion, pilihannya emang cuma ada MediaTek doang. Seri yang dipakai juga masih 4G alias MediaTek Helio G100. Jadi ya jangan berharap terlalu banyak juga. At least selama dipakainya bisa sat-sat buat harian, terus masih ngangkat juga buat mainin game-game populer saat ini, harusnya sih ini udah lebih dari cukup untuk kebutuhan mayoritas orang saat ini. Salah satu kelebihan Spark 30 Pro adalah dukungan dan optimalisasi dari developer game. Contohnya, Mobile Legends yang dari open box udah langsung bisa nikmatin settingan Ultra 120 fps. Sebuah hal yang agak nggak wajar sih karena biasanya SoC di kelas begini belum bisa ngebuka opsi framerate 120 fps di posisi Ultra. Kalaupun bisa, biasanya butuh waktu beberapa bulan sampai developer gamenya kasih update optimalisasi. Cuma sekali lagi ya, ekspektasinya jangan berlebihan. Walaupun bisa setting rata kanan, tapi untuk FPS gameplay yang didapat emang naik turun dan nggak bisa selalu stabil. Di sini hasil tesnya framerate rata-ratanya ada di 95 sampai 100 fps. Naik lagi ke Genshin Impact yang lebih berat, di grafis low setting rata-rata FPS-nya bisa dapat kisaran 35 sampai 40 fps. Jadi masih cukup playable buat yang dipakai main Genshin Impact berjam-jam. Suhu selama gameplaynya terpantau juga aman banget. Nggak ada tuh gejala panas berlebihan yang bikin nggak enak di tangan selama kalian mainnya nggak di outdoor yang lagi panas terik-teriknya. Sayang, buat player PUBG Mobile, Spark 30 Pro ini masih belum optimal. Jangankan opsi 90 fps. Untuk framerate ekstrim 60 fps aja, opsinya belum kebuka by default. Jadi masih harus nungguin update lanjutan dari developer game yang nggak tahu kapan dikasih. Untuk mode gaming emang masih standar-standar aja. Jadi by system belum ada real time FPS meter, tapi yang bikin wah di sini harga segini dia udah dikasih fitur bypass charging. Untuk performa baterainya nggak ada yang spesial, masih tipikal baterai 5000 mAh pada umumnya. Nggak boros tapi bukan yang irit-irit juga. SOT untuk standar harian pemakaian termasuk sesekali game ada di kisaran 5,5 sampai 6 jam. Sementara untuk durasi ngecharge bawaan 33 watt butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit. Oke, untuk performa kesimpulannya di HP harga 2 jutaan kecil, performa MediaTek Helio G100 masih jadi opsi yang masuk akal. Antutu skornya mungkin nggak sampai 500.000 poin, tapi HP ini bisa kasih pengalaman penggunaan yang balance antara performa dan efisiensi. Dipakai ngepush main game so far masih relatif adem, nggak sampai ada gejala overheating yang mengganggu. Walaupun ya pastinya masih suka tuh kejadian frame drop dikit-dikit dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jujur aja, saya dari dulu nggak pernah suka sama UI-nya Transsion. Pertama karena masih mirip-mirip UI dari brand sebelah. Yang kedua, di beberapa hal UI-nya sepertinya agak kurang matang. Contoh kecil yang bikin saya kurang nyaman ada di bagian app drawer. Kalau di set di posisi horizontal dari home screen ke app drawer, normalnya kita bisa masuk pakai mode swipe up. Tapi kalau untuk balik lagi ke home screen justru nggak bisa pakai swipe down, alias hanya bisa pakai swipe back atau langsung aja swipe ke atas seperti melakukan back to home screen. Ini bikin pergerakan memori jari-jari jadinya nggak natural seperti biasanya. Tapi supaya adil, kita harus kasih tahu juga kalau iOS ini perkembangannya udah bagus. Terutama soal kekayaan fitur dan personalisasi, meskipun ya nggak original banget. Salah satu bagian yang menurut saya keren ada di eksklusif Mondrian Live Wallpaper yang ada efek-efek zoom out dan zoom in-nya gitu. Terlihat keren walaupun transisinya agak kurang smooth. Ini cocok buat user yang pengen tampilan HP-nya lebih ke dinamis daripada yang ke gaming look. Ada banyak banget fitur di menu special function ya, mulai dari dynamic port ala-ala iPhone yang bikin informasi di sistem UI-nya jadi makin intuitif. Multitasking sekarang juga lebih enak dengan floating windows, smart panel, dan sekarang
bisa connect ke laptop Windows secara wireless menggunakan fitur Transsion Smart Hub. Sisi positif lain dari HiOS yang terkenal sebagai pawangnya MediaTek adalah performanya yang relatif stabil, enteng, dan minim sama bug. Tapi supaya lebih nyaman, saran saya kalau mau beli pastiin ambil varian 8 plus 256GB supaya storage-nya lebih lega. Gak ketinggalan soal AI di HiOS, sudah ada Ella Smart Assistant yang bisa disuruh-suruh untuk ngerjain banyak perintah yang cukup berguna untuk di pemakaian sehari-hari. Buat yang cari layar terbaik di harga segini, Spark 30 Pro sama sekali nggak mengecewakan. Rasio bezelnya emang belum yang paling tipis, tapi semuanya bisa tergantikan sama performa layar yang melebihi ekspektasi harganya. Reproduksi dan saturasi layar AMOLED 120Hz-nya benar-benar memanjakan mata. Warna hitamnya pekat, sementara di warna-warna cerah, dia bisa nge-pop up di layar yang super lega 6,78 inci. Buat di outdoor ada fitur High Brightness Mode up to 1700 nits, dan pastinya udah pakai in-display fingerprint scanner. Settingan refresh rate-nya ada 3 mode ya. Adaptif 120Hz, manual 90Hz, dan manual 60Hz. Scrolling di YouTube by defaultnya udah bisa langsung jalan 120Hz juga. Pokoknya untuk layar, smartphone ini beneran juara di kelas harganya. Oke, kesimpulan selama sebulanan ini saya pakai, Tecno Spark 30 Pro ini pastinya bikin para pesaing dari brand lain jadi cukup ketar-ketir di sepanjang tahun 2025. Apalagi dia kayaknya sengaja milih waktu rilis di awal tahun, seolah-olah kayak mau kasih tantangan ke yang lain apakah bisa mereka semuanya mengcounter HP yang satu ini. Jujur-jujuran aja deh, sebagai pembeli kita tuh diuntungin banget karena bisa dapat HP yang harganya cuma 2 jutaan kecil tapi punya paket sengeri ini. Apalagi saya udah cek juga kalau Tecno Spark 30 Pro ini dijual baik secara online maupun offline. Sisi kekurangannya jelas masih ada, tapi bukan poin-poin yang krusial atau efek deal breaker-nya gede banget. Kalau kalian masih juga komplain ya udah monggo, coba aja cari HP 2 jutaan kecil lain yang bisa kasih spek dan fitur kayak gini. Sesimpel itu aja. Saya pamit dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kasih supportnya terus. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.